Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayulatul Fuad, NIM 233-154. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil telaah skripsi dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah pada materi operasi bilangan bulat, siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Ngambon. Penelitian ini disusun oleh Winda Nuraini pada tahun 2023. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh matematika yang merupakan ilmu yang melatih kemampuan berpikir logis, bernalar, dan memecahkan masalah, di mana kemampuan pemecahan masalah ini sangat penting karena dapat membantu siswa menerapkan konsep matematika dalam situasi baru dan kehidupan sehari-hari. Analisis ini berdasarkan dengan teori yang dikemukakan oleh Polya, yaitu terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan mengecek kembali hasil. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 1 Ngambon, kemampuan pemecahan masalah siswa masih beragam, terutama pada tahap memahami masalah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan tersebut secara lebih mendalam. Kemudian, peran dari wawancara mendalam sendiri, yaitu wawancara mendalam dilakukan untuk memvalidasi dan memperkuat hasil tes tulis. Melalui wawancara tersebut, peneliti dapat mengetahui bagaimana cara siswa berpikir, menyusun strategi, menyelesaikan soal, hingga mengevaluasi jawabannya. Wawancara tersebut dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang struktur yang disusun berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah menurut Polya, sehingga proses wawancara tetap sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, bukan dalam bentuk kata, tetapi melalui deskripsi hasil tes wawancara dan observasi. Dengan pendekatan ini, peneliti memperoleh gambaran utuh mengenai kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi operasi bilangan bulat. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan 3 cara, yaitu tes tulis, wawancara, dan observasi. Tes tulis digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa, kemudian wawancara untuk menggali proses berpikir siswa, dan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian. Tes tulis itu dalam penelitian tersebut berupa 2 soal uraian yang dirancang berdasarkan indikator pemecahan masalah sesuai dengan teori Polya. Wawancara dilakukan untuk memperjelas jawaban siswa, sedangkan untuk dokumentasi sendiri berupa foto hasil pekerjaan siswa dan transkrip wawancara. Kemudian untuk instrumen pemecahan masalah sendiri, instrumen pemecahan masalah dalam penelitian ini disusun berdasarkan 4 tahap, yaitu yang pertama, memahami masalah. Indikatornya meliputi kemampuan siswa dalam mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal. Kemudian, merencanakan penyelesaian. Indikatornya meliputi kemampuan siswa menentukan strategi, rumus, atau langkah yang digunakan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan rencana. Pada tahap ini, siswa melakukan perhitungan sesuai dengan strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Yang terakhir adalah proses mengecek kembali. Nah, indikatornya ini meliputi kemampuan siswa meninjau ulang jawaban dan memastikan apakah hasilnya sudah benar. Instrumen ini digunakan baik dalam tes tulis maupun sebagai acuan wawancara. Cara penyelesaian masalah sendiri menurut alur Polya atau teori Polya. Yang pertama, siswa diminta untuk memahami masalah, tinggal menuliskan informasi yang diketahui dan pertanyaan dari soal yang diberikan. Kemudian, siswa merencanakan penyelesaian, misalnya dengan menentukan operasi bilangan bulat yang sesuai. Ketiga, siswa melaksanakan rencana, yaitu melakukan perhitungan secara sistematis sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang terakhir, siswa mengecek kembali apakah hasil perhitungannya itu sudah sesuai dengan konteks soal atau belum. Yang terakhir itu biasanya dikasih kesimpulan di akhir. Nah, langkah ini membantu peneliti menilai tidak hanya hasil akhir tetapi juga proses berpikir
siswa. Untuk teknik analisis datanya sendiri melalui 3 tahap, yaitu reduksi data dengan menyeleksi data penting sesuai indikator polya. Kemudian yang kedua, menyajikan data atau penyajian data ini dalam bentuk uraian singkat dan sistematis supaya dapat mudah dipahami. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan terus-menerus untuk memperoleh gambaran kemampuan pemecahan masalah siswa yang diinginkan. Nah, proses analisis ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh hasil yang valid. Kemudian kesimpulan dari skripsi yang telah saya baca yaitu berdasarkan hasil penelitian kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Ngambon masih bervariasi. Sebagian besar siswa merencanakan penyelesaian masalah namun relatif lebih mampu pada tahap perhitungan. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah sangat dipengaruhi oleh pemahaman konsep dasar dan kemampuan berpikir logis siswa. Saran yang dapat saya berikan yaitu disarankan agar guru memberikan lebih banyak latihan soal berbasis permasalahan kontekstual dan membimbing siswa secara bertahap sesuai dengan langkah polya, di mana diharapkan siswa itu lebih aktif dalam memahami soal dan mencoba berbagai strategi penyelesaian. Untuk sekolah dan peneliti selanjutnya juga diharapkan mendukung pengembangan pembelajaran yang mendorong berpikir kritis dan kreatif. Demikian presentasi atau hal yang dapat saya sampaikan mengenai skripsi yang telah saya baca. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.